video yang bangkit dari kubur itu, yang ceritanya si Kasim, dan yang jelas Pak Kiai Haji Samsudin ini kan nama samaran saya bilang juga, bukan nama asli. Nama asli beliau bukan itu, saya samarkan. Dan beliau udah meninggal gitu kan. Nah, beliau itu sering datang ke desanya si Sumirah ngisi pengajian. Nah, Sumirah ini entah kenapa. Jadi kalau berpapasan dengan Kiai Haji Samsudin atau melihat walaupun dari kejauhan Kiai Haji Samsudin, dia tubuhnya merasa terbakar, merasa panas, merasa takut, was-was. Padahal nggak ada kontak fisik atau apa-apa, enggak. Apalagi sampai berpapasan itu badannya panas dingin Sumirah ini. Mual. Sumirah sempat bertanya-tanya, kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Saya biasanya berhadapan dengan kiai atau apapun, tidak sampai seperti ini. Dan apabila dia teringat dengan wajahnya Kiai Haji Samsudin, lagi apapun, pasti badannya langsung panas, dingin, mual, was-was, semua dia rasakan. Padahal Kiai Haji Samsudin kalau ketemu berpapasan dengan Sumirah, dia cuma tersenyum, cuma bilang salam, assalamualaikum, itu doang. Dan Sumirah nggak bisa jawab. Dia ingin mengucapkan waalaikumsalam, tapi dia nggak bisa. Seperti yang terkunci lidahnya. Makanya Sumirah ini nggak berani dia deketin Kiai Haji Samsudin. Kalau udah lihat dari jauh ada Kiai Haji Samsudin lagi jalan, dia cari jalan lain. Karena nggak mau merasakan hal-hal yang aneh-aneh lagi. Nah, si Burhan yang saya ceritakan anaknya si Kamba yang lagi pesantren itu, dia udah lulus pesantrennya. Balik ke kampung, dia jadi ustadz di sana. Pasca bertemu dengan Kiai Haji Samsudin, semakin lama Sumirah malah semakin penasaran. Ini orang apa sih sebenarnya gitu. Kenapa saya merasakan seperti ini? Saya lihat si Burhan aja malah sebel lihatnya. Padahal dia juga sama ustadz, kiai gitu. Ya, walaupun kalau istilahnya kelas gitu kan, jauh lah gitu kan sama Kiai Haji Samsudin. Nah, Burhan dia walaupun ustadz, tapi ya seperti yang saya bilang, dia tertutupi dengan rasa dendam, rasa benci sama si Sumirah. Itu tingkah lakunya tidak mencerminkan seorang ustadz. Tapi yang namanya ustadz di kampungnya Sumirah, itu perkataannya sangat-sangat diikuti. Mau salah, mau benar, apapun yang diinstruksikan pasti diikuti. Malah kebiasaan di kampung itu, yang namanya ustadz, punya sawah, punya kebun, itu yang ngelola masyarakat. Tanpa dikasih bayar, tanpa apa. Dan hasilnya langsung diberikan semua ke yang punya, ke si ustadz itu. Dan Burhan pun sama seperti itu. Dia perkataannya diikuti. Apalagi dia kan orang pribumi. Kalau guru saya, ayahnya guru saya, itu kan datang sana cuma sebulan sekali. Dan majelis pengajiannya pun terpisah sama si Burhan, beda. Ada majelis khusus beliau. Sama si Burhan beda. Dan Burhan pun memang agak kurang suka lah sama Pak Kiai Haji Samsudin. Karena apa? Kalah pamor, kalah wibawa. Pikirannya kan saya ini pribumi, kenapa saya kalah sama orang luar? Dan terkadang dia pun memberikan isu-isu yang sifatnya untuk supaya masyarakat tuh menentang sama Pak Kiai Haji Samsudin. Tapi masyarakat ya walaupun kayak gitu, gak terlalu diikuti lah. Beda lagi kalau si Burhan udah ngungkit-ngungkit yang namanya dukun santet si Sumirah ini. Wah, warga pasti ngomongnya macam-macam. Nah, semakin lama si Sumirah setelah pasca bertemu dengan Pak Haji Samsudin, semakin penasaran dia, semakin penasaran. Nah, satu waktu itu hari Rabu pengajian. Setiap hari Rabu 1 bulan sekali. Itu di pengajian yang majelisnya Pak Kiai Haji Samsudin, itu pasti Pak Kiai langsung datang ke majelis itu. Itu biasanya jam 9. Nah, beliau biasanya berangkat itu habis subuh dari rumah tuh. Karena memang jauh dari rumah ayahnya guru saya tuh. Sangat-sangat jauh. Apalagi zaman dulu itu yang namanya kendaraan agak terbatas lah gitu kan. Jadi mesti benar-benar pagi-pagi sekali. Kalau nggak mau ketinggalan bis tuh. Nah, Sumirah ini karena semakin lama semakin penasaran, akhirnya dia nekat tuh. Nekat mendatangi majelisnya Kiai Haji Samsudin. Dia datang ke masjid, dan orang-orang yang di masjid itu, jamaahnya Pak Kiai Haji Samsudin, jamaah pengajiannya, itu lihat Sumirah seperti yang takut. Karena apa? Tahu semua orang bahwa dia itu dukun santet. Woi, itu si nenek Sumirah ngapain datang ke sini? Ada yang punya masalah enggak? Pikirannya kan langsung gitu. Jamaah tuh, kamu punya masalah enggak sama Sumirah? Enggak. Emang kenapa? Itu kenapa Sumirah datang ke sini? Hati-hati loh. Nanti di antara kita ada yang sakit.
Padahal Sumirah datang ke sana cuma apa? Ingin bertemu dengan Kiai Haji Samsudin. Nah, itu Sumirah pun paham bahwa jamaah pengajian itu lagi bisik-bisikin dia, lagi ngomongin dia. Makanya dia cuma duduk di emperan masjid, nggak berani masuk ke dalam. Karena apa? Dia pun memaksakan diri lah duduk di emperan masjid pun. Karena hawanya sangat-sangat panas. Gak enak sekali. Was-was takut ada jiwanya. Di jiwanya ada rasa was-was. Ada rasa takut. Tapi kalah dengan rasa kepenasarannya ingin bertemu dengan Kiai Haji Samsudin. Sumirah. Akhirnya Sumirah sambil menahan diri, menahan rasa sakit dan rasa takut, dia duduk diam, menunggu pengajian bubar. Maksudnya apa? Mau langsung menemui Kiai Haji Samsudin. Nah, selang sekitar 1 jam itu pengajian beres. Nah, warga mulai pada pamitan tuh sama Pak Kiai, pamitan, pulang gitu kan. Nah, setelah warga pada pulang tuh dari majelis, nah Pak Kiai Haji Samsudin tiba-tiba berdiri. Seolah-olah tahu bahwa dia lagi ditunggu sama Sumirah. Bahwa Sumirah lagi nungguin dia, lagi nungguin beliau. Dari dalam masjid, Pak Kiai Haji Samsudin itu menyuruh Sumirah masuk. Bu, ke sini Bu, masuk Bu. Kata Pak Kiai itu. Masuk. Nah, Sumirah langsung berdiri kan. Dengan rasa takutnya. Dengan jalan yang seperti orang yang terseok-seok. Karena benturan energi. Dengan energinya Pak Kiai Samsudin. Dengan energi masjid itu sendiri. Akhirnya dia memberanikan diri. Walaupun sangat-sangat takut dia. Dia masuk ke pintu masjid itu seperti masuk ke lubang neraka perasaannya gitu kan. Akhirnya dia memaksakan diri masuk. Sampai ke depan Kiai Haji Samsudin. Dia langsung jatuh terduduk. Tiba-tiba dia jatuh terduduk. Lagi berjalan tuh. Jatuh terduduk. Apa? Menangis dia. Langsung menangis di depan Pak Kiai. Menangis terseduh-seduh. Pak Kiai cuma senyum. Pak Kiai cuma senyum. Udah gak usah nangis. Yang namanya perjalanan hidup. Siapapun pasti akan mengalami. Kalau kamu memang mau bertobat. Mau kembali ke jalan Allah. Saya bimbing. Kata Pak Kiai. Akhirnya Sumirah sambil menangis terseduh-seduh. Dia berjanji, saya ingin bertobat. Saya ingin kembali ke jalan yang benar. Tapi saya nggak bisa lepas dari perjanjian. Memangnya perjanjian apa? Kata Pak Kiai. Akhirnya Sumirah menceritakan perjalanannya sewaktu berguru ke dukun santet. Menceritakan masalah dendamnya, masalah-masa lalunya. Sampai dia menceritakan aktivitasnya sebagai dukun santet. Dia ceritakan. Berapa puluh orang, berapa ratus orang, entah berapa lah yang udah jadi korban keganasan santetnya Sumirah. Apakah saya masih bisa diampuni Pak Kiai? Apakah Allah masih membuka pintu tobat buat saya? Udah berapa ratus nyawa yang saya hilangkan, yang saya santet, yang saya bunuh. Apakah Allah masih bisa menerima tobat saya? Allah itu Maha Pengampun. Allah itu kalimat taubat. Sumirah ini. Dia bertobat di depan Pak Kiai Haji Samsudin. Sumirah ini. Entah apa aja yang dibicarakan. Tapi yang Sumirah rasakan setelah dia dituntun membaca kalimat syahadat, membaca kalimat zikir sama Pak Kiai Haji Samsudin, dia hatinya yang tadinya takut, was-was, gak tenang, itu tiba-tiba sirna begitu saja. Ketenangan datang ke kolbunya. Rasa sakit, rasa panas gak ada, diganti dengan rasa sejuk. Dan dia merasakan sendiri seperti badannya ini seperti kosong. Sumirah ini seperti kosong. Dan yang Sumirah rasakan, ilmunya, hodam-hodamnya hilang dari tubuhnya. Dengan wasilah Pak Kiai Haji Samsudin. Nah, akhirnya setelah sekitar 1 jam berkonsultasi, berbicara dengan Pak Kiai Haji Samsudin, dituntun baca syahadat lagi. Akhirnya Pak Kiai nyuruh Sumirah pulang. Dan Pak Kiai ini mewanti-wanti, usahakan setiap jadwal pengajian kamu datang ke sini. Kata Pak Kiai Haji Samsudin itu. Sumirah mengiyakan. Gak peduli tanggapan masyarakat seperti apa. Masa bodoh masyarakat mau menanggapi saya seperti apa. Saya pasti datang Pak Kiai. Nah, setelah itu Sumirah pamitan pulang.
Setelah pulang, memang pasca dia ketemu sama Pak Kiai Samsudin, dituntun baca syahadat lagi, tuntun bertobat. Sumirah ini dirubahnya dia sering sholat. Sholat nggak pernah ketinggalan. Pusaka-pusakanya dia buang semua, dia buang ke sungai. Nah disinilah masuk si Burhan. Entah kenapa, nggak tahu dari mana. Seolah-olah Burhan ini tahu bahwa Sumirah itu udah nggak punya ilmu santet. Yang tadinya pada si Burhan ini paling dia nggak berani banget dia ngedatangin si Sumirah. Didorong dengan rasa dendamnya, rasa bencinya, dan nggak tahu dia tahu dari mana si Burhan ini. Kalau Sumirah ini udah nggak punya ilmu santet, dia datang ke rumahnya Sumirah. Malam hari, waktu itu malam Jumat, Burhan datang ke rumahnya Sumirah, bertamu sendiri ke nenek Sumirah. Itu waktu itu usia Sumirah 53 tahun. Dia datang ke rumah nenek Sumirah, si mantan dukun santet. Dia datang bukan bersilaturahmi. Dia datang ke Sumirah, ngancam dia. Assalamualaikum, assalamualaikum. Mengucapkan salam dengan nada yang seperti orang ngajak berantem lah. Ngebentak. Ngucapin salam sambil bentak-bentak dia. Sambil gedor-gedor pintu. Nenek Sumirah terkaget-kaget. Dia lagi baca sholawat. Lagi berzikir dalam kamar. Dia keluar dari kamar. Masih pakai mukena. Nenek Sumirah ini. Dia langsung datang ke ruang tamu. Dia buka pintu. Waalaikumsalam. Ustadz, alhamdulillah. Ada juga yang mau datang ke saya. Mau silaturahmi ke saya. Masuk Pak Ustadz. Tapi si Burhan ini senyumnya sinis dia. Hah? Lihat nenek Sumirah pakai mukena, dia senyum sinis. Boleh. Memang saya tidak perlu ke sini. Masuklah. Nenek Sumirah menanggapi dengan senyum saja. Sudah berubah dia, hatinya lembut. Nenek Sumirah menanggapi dengan senyum. Burhan masuk. Masuk ke dalam, dibawa ke ruang tamu. Disuguhi minuman segala macam. Ini nggak pakai santet kan kopinya? Kata Burhan itu. Astagfirullahaladzim. Kata Sumirah. Walaupun saya mantan dukun santet, bekas dukun santet, insya Allah saya sudah bertobat. Saya udah nggak punya lagi yang namanya ilmu santet. Baguslah kalau gitu. Gini, Nek, saya datang ke sini. Saya ini kasihan sama nenek. Maksudnya, Nak Burhan ini apa? Maksudnya Pak Ustadz ini apa? Gini nih, kemarin saya didatangin sama si Pak RT, sama beberapa warga juga. Datang ke rumah saya. Mereka minta dukungan saya, minta komando saya buat bunuh nenek. Kenapa mau bunuh saya? Ya itulah. Nenek kan ngerasa sendiri bahwa banyak warga di kampung ini yang udah jadi korban nenek. Banyak warga yang udah dibunuh sama nenek di sini. Dan warga semua tahu bahwa nenek ini dukun santet. Gak peduli nenek udah tobat apa belum. Warga gak peduli. Dendam warga terbuka kembali. Warga datang ke saya. Minta izin buat bunuh nenek. Saya kasihan nih. Nenek Sumirah beristighfar, menangis dia. Sambil mengusap dada. Terus apa yang mesti saya lakukan? Apa yang mesti saya lakukan? Nenek Sumirah ini bukannya takut mati, tapi dia masih ingin menikmati masa-masa taubatnya. Masa-masa dia mendekatkan diri sama Allah. Dia belum ingin mati, masih ingin terus berbakti, masih terus ingin beribadah. Itu yang dipikirannya Nenek Sumirah. Bukan takut mati dia. Kalau nenek mau selamat, nenek kan punya sawah tuh. Kasih sawah itu ke saya. Sawah. Sawah yang mana Pak Ustadz? Sawah yang dekat sama sawah bapak saya. Ingatlah. Si Nenek Sumirah. Dengan dosa-dosanya. Yang waktu itu dia pindah-pindahin batas tanah sawahnya. Si Kamal, bapaknya si Burhan. Hatinya teriris, teringat dengan dosa-dosa masa lalunya. Sawah doang. Dia Burhan. Nak Burhan. Iya, Nek. Dan memang sawahnya memang tinggal ada sekitar mungkin ada 4 petak lah. Dan memang masih posisinya ya itulah dekat sawahnya si Kamal itu. Tapi sawah yang lain sisanya itu udah dia jual. Nenek Sumirah jual. Tapi Nak Burhan ini bisa menjanjikan bahwa nenek gak dibunuh nantinya. Ya nenek kan tahu sendiri kalau warga di sini gimana saya. Ya karena itu kan tadi saya bilang ucapan Ustadz di situ di kampung itu sangat-sangat ditaati, melebihi ucapan presiden lah istilahnya gitu kan.
Sangat-sangat ditaati. Warga nyuruh bunuh orang, ustadz nyuruh bunuh orang, bunuh. Dulu, tapi ini kejadian di kampungnya Nenek Sumirah seperti itu dulu gitu kan. Sekarang sih enggak. Toh para tokohnya pun udah pada meninggal gitu kan. Sekarang itu dulu sekali. Waktu masih zaman DI Darul Islam itu kan, DII, NII gitu kan. Waktu zaman dulu. Setelah si Burhan bilang seperti itu, Nenek Sumirah kan minta jaminan. Sawah saya serahkan, silahkan saja. Saya nggak sayang sama namanya sawah. Toh saya pun buat apa? Saya cuma hidup sendiri. Tapi apakah Nak Burhan bisa menjanjikan, bisa menjamin nenek nggak dibunuh? Saya jamin, Nek. Asalkan itu sawah buat saya. Jadi dia itu malah meres si Burhan ini, meres si Nenek Sumirah. Dan memang warga memang sengaja, memang datang beneran ke si Burhan. Ada beberapa warga yang memang dendam karena keluarganya jadi korban keganasan santetnya Sumirah. Datang ke si Burhan. Dan si Burhan memanfaatkan situasi karena ada dasar dendam juga dia. Hartanya diminta, diporoti, diperas. Sawah 4 petak. Dia minta semua. Nenek Sumirah kan, buat apa sih? Yang penting saya masih bisa hidup. Bisa menikmati masa tobat saya. Bisa menikmati kenikmatan, bisa merasakan terus kenikmatan beribadah. Inilah pikiran Nenek Sumirah. Akhirnya dia kasih itu sawah yang 4 petak. Kalau dikasih, Burhan dengan tertawa senang, merasa menang dengan sinisnya dia. Kalau bukan karena saya, nenek udah mati hari ini juga. Ya, Nak Burhan, terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan Nak Burhan. Dia masih mendoakan. Yang tadinya dukun santet, yang tadinya suka bunuh orang, setelah tobat dia malah mendoakan orang yang meras dia. Subhanallah, Nenek Sumirah diperas, dipinta sawahnya, poroti. Dan besoknya Burhan dengan senang hati dia datang ke desa. Dia sertifikatin tuh yang 4 petak. Apakah berhenti sampai di situ? Enggak. Selang beberapa bulan, Burhan datang lagi. Kasusnya sama seperti yang pertama. Niatnya apa? Morotin hartanya si Sumirah. Toh pikirannya enggak bakal ada keluarganya yang ngegugat. Karena Sumirah hidup sebatang kara. Kebun, kolam ikan, semua dipinta sama si Burhan. Yang tersisa apa? Harta Nenek Sumirah. Yang tersisa cuma rumah yang dia tempati. Itu pun rumah tua. Yang kalau menurut saya pada waktu udah gak layak pakai lah. Udah gak layak huni lah. Tapi Nenek Sumirah apa? Soalnya dia udah hilang rasa dudunya lah atau apa ya? Rasa duniawinya dia sudah hilang. Sudah tidak peduli sama urusan duniawi. Asal bisa hidup, bisa beribadah, itu udah cukup. Di pikiran Nenek Sumirah seperti itu. Makanya si Burhan datang morotin. Dia datang mintain sawah, mintain kebun, mintain kolam. Nenek Sumirah kasih semua. Asal dia terus bisa bertobat. Asal dia terus bisa beribadah. Sampai habis semua hartanya. Yang tersisa cuma rumah yang dia tempati. 5 tahun pasca taubatnya Nenek Sumirah, Burhan mau melancarkan niatnya. Memuaskan rasa dendamnya. Memuaskan rasa bencinya. Dia mau bunuh Nenek Sumirah. Karena rasa dendam yang memang sudah terlalu berakar. Kondisinya sama seperti Sumirah dulu. Burhan sengaja ngumpulin warga. Waktu itu hari Kamis sore pada asar. Si Burhan ini ngumpulin warga. Warga-warga yang fanatik, yang memang warga-warga ini yang pernah jadi korbannya si Nenek Sumirah. Yang pernah berurusan dengan kekejaman santetnya Nenek Sumirah. Dia kumpulin di rumahnya. Ada sekitar 8 orang. Burhan sengaja ngumpulin apa? Dia merencanakan mau bunuh Nenek Sumirah. Dan kebetulan pada waktu itu waktu lagi musim-musimnya pembantaian dukun santet. Tahun berapa? Lupa lagi saya. Waktu ramai-ramainya pembantaian dukun santet. Terkadang yang dendam ke orang bilangnya itu dukun santet pasti dibunuh. Padahal bukan dukun santet. Nah ini Nenek Sumirah pun sama. Dan memang kebetulan dia mantan dukun santet. Nah, si Burhan ini ngompor-ngompori warga. Khususnya yang 8 orang itu. Dan kebetulan 8 orang ini bisa disebut agak terpandang. Agak diikuti juga pengaruhnya. Punya pengaruh lah di kampung itu. 8 orang ini. Bapak-bapak, saya tahu. Bapak-bapak semua sampai sekarang masih menyimpan dendam sama Nenek Sumirah. Saya pun sama. Kita bunuh saja. Toh gak bakal ada yang nuntut. Kita bunuh saja. Saya orang tua meninggal gara-gara si Sumirah.
Iya Pak Ustadz, saya pun sama. Ibu saya meninggal sama si Sumirah. Wah, terus bersahutan tuh yang 8 orang. Nyebutin korban-korbannya dari keluarganya. Ada yang istrinya, ada yang anaknya. Jadi korban nenek Sumirah. Keganasan santet nenek Sumirah. Wah, semakin senang Burhan. Karena apa? Setan ngomporin terus tuh. Terus memotivasi sama si Burhan. Dia lupa sama ilmu agamanya. Dia lupa sama Allah. Dia lupa sama Rasulullah. Dia lupakan semua. Yang dia ikuti rasa dendamnya. Memuaskan rasa dendamnya. Si Burhan ini. Dia terus ngompor-ngomporin. Pokoknya nanti malam kita gerakin warga. Kita seret tuh nenek Sumirah. Kita bunuh. Kita bantai. Kita buang tuh penyakit dari kampung kita. Selama ada nenek Sumirah, gak bakal ada keberkahan di kampung kita. Wah, dia memprovokasi terus warga. Oh iya, warga yang memang dasarnya punya dendam, punya rasa benci, semakin bangkit amarahnya. Semakin bangkit. Akhirnya sepakat nanti malam jam 10 malam mereka mau datang ngontrol rumah nenek Sumirah. Nah, ada satu warga juga yang ikut. Hansip di sana namanya si Dadang. Kalau Dadang pun sama punya rasa benci yang berakar juga. Karena apa? Istrinya meninggal dengan indikasi disantet sama nenek Sumirah. Padahal wallahu a'lam bishawab. Sakitnya karena apa? Meninggalnya karena apa? Tapi yang dia ketahui, yang dia tahu, yang dia percayai, karena memang sudah terlibat cekcok gara-gara di warung tuh perebutan sayuran sama nenek Sumirah. Langsung pulang jatuh sakit. Gak lama langsung meninggal. Menganggap bahwa istrinya, si Dadang ini, si Hansip ini, itu disantet sama nenek Sumirah. Padahal belum jelas. Soalnya itu kan barang goib lah. Gak bisa ditentukan. Benar apa tidaknya. Yang namanya jin bisa aja kan nyebar fitnah. Nah, Dadang ini dengan menggebu-gebu. Siapa Ustadz? Saya sendiri siap bunuh dia. Istri saya mati gara-gara si Sumirah, kata si Dadang. Wah, si Burhan ketawa dia. Bagus. Saya yang tanggung jawab. Kita bunuh aja. Walaupun dia katanya udah tobat, dia tobat sampah. Itu tobat cuma buat nutup kedoknya dia aja. Nah, tepat jam 10 malam. Ada sekitar 20 orang warga yang ngikutin si Burhan, si Ustadz Burhan ini. Sambil bawa obor, bawa golok segala macam. Mau apa? Mau bunuh nenek Sumirah. Dan kebetulan memang nenek Sumirah ini, pasca dia bertobat, rumahnya yang dulu bekas peninggalan orang tuanya, dia jual. Dan dia berpindah ke tempat yang agak terpencil lah, nenek Sumirah ini. Untuk menyendiri, mengasingkan diri. Karena apa? Toh bersosialisasi dengan warga pun gak diterima. Dia cuma diterima di majelisnya Pak Kiai Haji Samsudin. Di situ dia merasa berada di lingkungan keluarga, merasa diterima, merasa ada di tempatnya keluarga. Tapi di masyarakat dia nggak ada yang nerima, nggak ada yang mau berdekatan, berkomunikasi pun nggak ada yang mau, kecuali terpaksa gitu kan. Itu pun karena rasa takut disantet sama nenek Sumirah. Nah, sampai di depan rumah nenek Sumirah. Itu jam 10 malam kan suasana, apalagi di tempat yang agak terpencil, jauh dari pemukiman. Suara sekecil apapun terdengar. Terdengar samar-samar dari kejauhan suara zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dari arah rumah nenek Sumirah. Terdengar suara sayup-sayup orang berzikir. Terdengar sayup-sayup suara orang berzikir. Kata si Dadang, Ustadz, kayak orang yang lagi zikir. Alah, itu si Mirah itu. Itu dia dikir kayak gitu, itu lagi nutupin kedoknya dia aja. Udah gak usah didengerin, langsung aja lanjut. Wah, jalan lagi kan. Jalan itu terus lagi zikir. Terdengar suara zikir. Semakin dekat, semakin jelas. Nenek Sumirah sedang berzikir. Rumahnya reot. Rumah panggung. Atap juga atap daun rumbia tuh. Alang-alang tuh, atapnya juga. Rumah panggung. Digedor-gedor pintu. Mirah gitu kan. Dari luar tuh. Si Dadang sama si Burhan gedor-gedor pintu. Mirah, keluar kamu. Pada kebentak. Warga di luar juga sama. Warga mengelilingi itu rumah. Si Dadang sama si Burhan di depan pintu, gedor-gedor pintu. Tapi mungkin karena nenek Sumirah sedang asyik berzikir, sedang nikmat berzikir, dia lupa akan segala hal. Maksud lupa di sini, lupa ada warga di luar, lupa gak dengar atau sengaja tidak mendengarkan suara teriakan warga atau apa. Saking nikmatnya dia berzikir. Akhirnya digedor-gedor, malah makin asik tuh dikirnya si Sumirah. Akhirnya si Burhan kesal juga dia kan, dia dobrak tuh pintu.
Masuklah si Burhan sama si Dadang. Warga nunggu di luar. Dadang masuk ke dalam, langsung nyamperin ke kamarnya Nenek Sumirah. Nenek Sumirah dalam kamar sedang duduk berzikir. Dia masih pakai mukena. Dia diseret dengan paksa. Kamu bayangkan sendiri, orang sedang berzikir, duduk berzikir, diseret dengan paksa. Nenek Sumirah kaget, teriak-teriak, tapi nenek-nenek punya tenaga apa? Gak punya tenaga dia. Dia diseret dengan paksa sama si Dadang, sama si Burhan, sambil dipukuli. Dibawa keluar, diseret sama warga. Warga yang lain ternyata sudah menyediakan galian buat Nenek Sumirah. Diseret sama warga. Mati kamu, mampus kamu. Warga berteriak menyumpahi terus. Mati kamu, mampus kamu. Diseret sama warga yang sudah terprovokasi dengan si Burhan. Diseret. Tanpa rasa kasihan, tanpa rasa iba. Nenek-nenek tua renta. Masih pakai mukena. Kondisi lagi zikir, diseret. Dibawa ke kebun. Dimasukin ke galian. Dikubur hidup-hidup. Nenek Sumirah apa? Walaupun tubuhnya dia merasakan sakit, tapi lidahnya tidak lepas dari zikir. La ilaha illallah. Dia berzikir terus. Kamu bayangkan sendiri. Nenek-nenek, dia duduk di dalam lubang galian sambil berzikir. Pakai mukena yang sudah bersimbah darah. Dia terus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia berzikir terus. Dan warga itu dengan teganya, karena memang mungkin sudah dirasuki sama setan, rasa dendam, tega mengubur Nenek Sumirah. Sampai sudah tidak terdengar lagi suara zikirnya Nenek Sumirah, karena memang sudah rata ditutupi dengan tanah. Itu nasib Nenek Sumirah sampai seperti itu. Husnul khotimah. Nah, pasca kejadian itu, rumah Nenek Sumirah dibakar. Selang 2 bulan waktu itu, Pak Kiai Haji Samsudin datang lagi ke majelis zikirnya, ke majelis pengajiannya. Biasanya beliau itu habis pengajian sering didatangi Nenek Sumirah. Disamperin sama Nenek Sumirah, berkomunikasi, berkonsultasi, masalah ibadah segala macam. Waktu itu Nenek Sumirah nggak ada. Pak Kiai bertanya-tanya, ini Nenek Sumirah kemana? Nanya ke salah satu warga. Akhirnya ada salah satu warga yang langsung nyamperin dan berbisik ke telinganya Pak Kiai Haji Samsudin. Nenek Sumirah sudah meninggal, Pak Kiai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa beliau meninggal? Sakitkah? Bukan sakit, Pak Kiai. Lalu dijelaskanlah sama warga. Pak Kiai Haji Samsudin, setahu saya, itu orangnya benar-benar tawadhu, sabar. Jarang sekali beliau marah. Tapi mendengar Nenek Sumirah lagi berzikir, diseret paksa sampai dibunuh, dikubur hidup-hidup, marah, geram beliau. Ya beliau kan juga manusia, terpancing emosinya juga. Marah beliau. Siapa yang melakukan itu? Dijelaskan sama murid-murid Pak Kiai. Kenapa kalian gak bantu? Kita gak tahu, Pak Kiai. Itu mungkin udah direncanakan atau apa, kita gak ada yang tahu sama sekali. Karena memang kebanyakan warga yang ikut di majelisnya Pak Kiai Haji Samsudin itu warga sebelah desa tetangga. Agak bersebelahan lah. Jadi kurang tahu informasi di desa Nenek Sumirah. Setelah mengetahui seperti itu, akhirnya Pak Kiai Haji Samsudin setelah menggali cerita, beliau menanyakan juga ke beberapa warga. Diketahuilah bahwa yang memprovokasi itu Burhan, Dadang sama 7 orang warga yang waktu itu ikut berdiskusi waktu pada asar hari Kamis. Akhirnya Pak Kiai Samsudin apa? Lapor polisi langsung beliau. Langsung melaporkan Dadang, Burhan sama yang lain ke polisi. Dengan beberapa saksi yang dia bawa dari majelis zikir, dari majelis pengajiannya. Lapor ke polisi, ditangkaplah Burhan sama Dadang. Karena 2 orang ini nih pelaku langsungnya gitu kan, yang nyeret, yang mukulin. Ditangkap, dipenjara lah. Waktu dijatuhi hukuman kalau nggak salah 10 tahun. Dadang sama Burhan. 2 orang itu dijatuhi hukuman. Tapi Burhan sama Dadang nggak menyesal. Karena rasa dendam sudah terpuaskan. Dendam orang tuanya, si Kamal sama istrinya, si Burhan ini, udah terpuaskan. Dendam istrinya Dadang pun sudah terpuaskan. Di penjara masa bodoh. Pikirannya seperti itu. Tapi apa? Di penjara selang 3 bulan setelah penangkapan. Jadi si Burhan sama si Dadang ini di dalam penjara itu sering teriak-teriak ketakutan dia. Jadi apa? Dia bilangnya, ditanya sama polisi kan,
sampai petugas. Kenapa kalian teriak-teriak? Kurang jelas gitu kan. Kurang teriak-teriak gak jelas lah. Mereka bilangnya apa? Dihantui sama si Nenek Sumirah. Padahal kalau menurut saya gitu kan, Nenek Sumirah itu gak bakal istilahnya apa, penasaran, gak bakal apa. Beliau mati husnul khotimah. Beliau meninggal dengan husnul khotimah. Surga Allah jaminannya. Saya yakin beliau sudah mendapatkan kenikmatan di alam sana. Gak mungkin keliaran, apalagi sampai menghantui orang. Ya bisa aja mungkin ada jin atau korinnya gitu kan, wallahu alam bisawab. Datang ngehantui si Burhan sama si Dadang. Sampai si Dadang yang tadinya dia di penjara, di LP, di lapas, akhirnya dia di penjara di rumah sakit jiwa. Karena mentalnya benar-benar terguncang, terganggu. Karena terus yang dihantui sama Nenek Sumirah. Dan si Burhan, dia meninggal di dalam tahanan. Apa? Persis seperti Nenek Sumirah, dikeroyok. Nenek Sumirah dikeroyok warga, dipukul, dibunuh sama si Dadang, sama si Burhan. Si Burhan dipukul, dibunuh sama tahanan. Karena apa? Si Burhan ini perangainya sok. Mandang remeh orang lain. Kalau orang Sunda bilang asa aing lah gitu kan. Ini saya gitu kan. Dan lucunya di dalam tahanan dia berlaku seperti itu. Dan mungkin memang sudah takdir Allah. Burhan meninggal sama persis dengan Nenek Sumirah. Nenek Sumirah husnul khotimah, tapi si Burhan su'ul khotimah. Dia meninggal dengan luka-luka di sekujur tubuh. Tusukan, pukulan, lebam, segala macam. Meninggal dengan cara yang sangat menggenaskan.